Uncle Tono, welcome back in the second section. Wah pemirsa, saya Uncle Tono bertemu kembali di sesi kedua, materi kedua kita hari ini. Masih bersama saya Uncle Tono dengan Kak Aditya dan Kak Rahul. Baik pemirsa, di sesi kedua ini kita akan mencoba membedah salah satu topik yang lain yang sering keluar di soal. Tetapi sebelumnya saya izin melanjutkan sedikit dari sesi pertama tadi, yaitu conjunction. Karena tadi kita sudah bahas konjungsi jomblo. Konjungsi apa? Jomblo. Jomblo karena dia tunggal, cuman atu. Nah sekarang sebelum saya masuk ke sesi kedua, saya izin untuk membahas konjungsi yang sudah ketemu soulmate-nya, yang sudah ketemu jodohnya, yang sudah ketemu pasangannya, yang juga sering keluar di soal ujian. Perhatikan, ada 4. Yang pertama, both jodohnya dengan N. 2. Either jodohnya dengan or. 3. Neither jodohnya dengan nor. 4. Not only jodohnya dengan but also. Jadi mereka tidak jomblo lagi. Mereka sudah menemukan pasangan hidupnya, soulmate-nya. Both jodohnya dengan N. Either jodohnya dengan or, neither jodohnya dengan nor, not only jodohnya dengan but also. Jadi nanti guys, soal yang keluar di ujian UN, SMP, SMA, bahkan TOEFL mahasiswa S1, bahkan S2 yang mau belajar lagi ke luar negeri, beasiswa. Nanti soal keluar begini, di soal ada both, pilihannya adalah and, or, nor, but also di pilihan ganda. Jadi ini butuh apa? Menghafal. Menghafal guys. Jadi kita wajib menghafal pasangan ini. Soal ada both, pilih jodohnya dengan N. Soal ada either, cari pasangan jodohnya yang kita hafal yaitu or. Jangan pilih N, jangan pilih nor, jangan pilih but also. Soal ada keluar neither, kita langsung cari jodohnya yaitu nor. Jangan pilih or, jangan pilih and, jangan pilih but also. Soal keluar not only, kita hafal jodohnya dengan but also. Yang bikin soal, dia punya hak untuk kasih bola balik. Kan dia punya hak yang bikin soal. Dia bisa saja bikin soal begini. Di soal ada and, di soal ada or, di soal ada nor, di soal ada but also. Berarti kita dicari both, either, neither, not only. Terserah dong yang bikin soal kakak. Dia mau bola balik ke mana terserah dia. Tapi kita jangan takut. Selama kita bisa hafal pasangan jodoh masing-masing, kita tetap yakin jawab benar. Yang salah adalah kita nggak hafal ini. Karena nggak hafal keluar both, kita sikat di nor. Keluar either, kita sikat di and. Keluar neither, kita sikat di but also. Keluar not only, kita pilih or. Salah. Jadi harus dihafal. Itu hanya sekilas ya guys ya. Ya, nanti kita akan bahas lebih rinci. Jangan khawatir karena ini hanya model hafalan saja. Nah sekarang mari kita masuki materi di sesi kedua ini yang juga tidak kalah penting, yaitu simple perfect tense. Apa anak-anak? Simple perfect tense. Simple perfect tense. Jadi kalau sudah bicara tense, saya tanya kalau di kelas saya, hal yang paling mengerikan kalian belajar dari SMP sampai sekarang kalian kuliah itu apa? Mereka bilang tense. Itu hantu yang menakutkan buat kami, Uncle. Saya bilang kenapa? Banyak rumus yang harus katong hafal. Oh begitu? Iya, Uncle. Baik, sekarang saya tunjukkan satu tense yang namanya simple perfect tense. Tapi sebelum saya bahas simple perfect tense, guys ya, saya kasih tahu dulu tense itu apa. Jadi kalau misalnya di zaman kita SMP dari awal kita belajar tense ya, yang kejadian setiap hari, yang sedang berlangsung, yang terjadi masa lampau,
yang mau berlangsung besok itu tense. Jadi kalau penjelasan Pak Guru, Ibu Guru kita dulu ya, saya izin kalau nggak salah begini. Tenses adalah bentuk kata dalam struktur grammar bahasa Inggris yang menerangkan tentang suatu kejadian yang berlangsung berdasarkan waktu tertentu. Wih, pun panjang dari OS apa sampai siku mana. Nah, kalau mau yang lebih simpelnya adalah kita buat matematika. Bagaimana matematikanya? Tense sama dengan kerja ditambah waktu. Kita buat rumus matematika ya. Tense adalah kerja, tangan kanan saya kerja, tangan kiri saya waktu. Gabung, tense. Maksudnya apa, Uncle? Maksudnya gini, kerja yang kita lakukan bisa saja sama, memasak. Tapi orang Inggris tanya dulu, Uncle, lu masaknya kapan? Beta masaknya tiap hari, kakak. Oh, kalau begitu Uncle tulis I cook. Uncle, lu masaknya kapan? Beta lagi ada masak nih, kakak. Beta sedang lagi ada masak, sedang masak. Oh, kalau begitu Uncle tulis I'm cooking. Cooknya udah jadi ing, ditambah M is R. Uncle masaknya kapan? Tadi malam beta masak, kakak. Oh, Uncle tulis I cooked. Udah tambah ed. Uncle masaknya kapan? Besok pagi rencana beta masak. Oh, Uncle tulis I will cook. Bayangkan pemirsa, orang Inggris yang bikin katong pusing. Wajar kalau kemudian kelas mahasiswa saya bilang tenses ini mengerikan. Karena hanya untuk memasak saja, dong bikin dengan 4 cara. Cook, cooking, cooked, will cook. Tergantung lu masaknya kapan. Bisa dipahami ya? Saya pergi tiap hari, I go. Beta lagi ada pergi, I'm going. Beta pergi kemarin, I went. Beta mau pergi besok, I will go. Makanya harus bisa dihafal verb 1, verb 2, verb 3. Nah, tenses yang akan kita bicara sekarang lebih unik. Yaitu apa? Kejadian sudah selesai, beta sudah bikin, dan ada hasil yang beta tunjukkan. Ngerti ya? Simple perfect tense. Suatu kejadian yang sudah selesai dengan sempurna. 1 jam lalu beta masak. Beta kasih sorong di lu 2. Teret. Selamat menikmati. Saya baru saja selesai memasak. Memasaknya 1 jam lalu, saya angkat. Teret. Selamat menikmati. Beta baru selesai memasak. Beta baru selesai memasak. Beta tunjuk. Simple perfect tense. Tapi itu kan kejadian masa lampau, Uncle. Betul. Kenapa tidak past tense? Past tense kan juga masa lampau. Betul. Bedanya past tense masa lampau cuman informasi. Beta hanya kasih tahu lusa. Tidak ada kepentingan, tidak ada hasil yang beta tunjukkan. Jadi kalau lu datang ke beta lapor, Uncle, you know what? Last year I went to Bali. Uncle tahu? Tahun lalu beta pergi Bali. Beta kalau mau berjawab dan dia, terus gue harus bilang, wow gitu. Karena hanya informasi ke beta, beta sudah ada kepentingan. Tapi kalau dia datang, Uncle, tarat, beta sudah selesai masak, beta punya kepentingan. Kenapa? Mari kita makan. Nah, beta punya kepentingan makan juga di situ. Karena sudah selesai dan beta juga menikmati. Bisa dipahami ya? Perbedaan masa lampau dan perfect tense. Itu makna. Sekarang saya akan masuk ke rumus untuk Anda bisa menjawab di soal. Perhatikan, rumusnya begini. Subjek pelaku. Dalam bahasa Indonesia sama, kakak. Polanya. Sebuah kalimat lengkap ada apa? S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Yang paling inti dideteksi dalam soal bahasa Inggris adalah yang ini 2. Wajib ada subjek, wajib ada predikat. Wajib ada orang yang melakukan, wajib ada tindakan yang dilakukan. Paham ya? Subjek, predikat. Perhatikan. Subjek ditambah have atau has ditambah verb 3. Aduh, Uncle, kenapa? Be pusing lihat ini rumus apa itu? Beta jelaskan. Subjek itu artinya I, saya, you, kamu, kalian, they, mereka, we, kami, kita, she, dia perempuan,
He dia lelaki, it hewan benda tunggal yang melakukan kerja. Atau kalau pemirsa bisa lebih mudah menghafal subjek 7 subjek ini, saya seringkali di kelas menulisnya dengan apa anak-anak? Ayu Dewi sehat. Kakak dong, ada artis Ayu Dewi di Jakarta. Dia sekarang sehat. Kakak dong hafal sa? Ayu Dewi sehat, kakak dong su hafal. A ini ai, saya. You ini katong dapat you, kamu kalian. D ini katong dapat they, dong mereka. We ini kita dapat we, katong, kami kita. C ini kita dapat she, dia nona. H ini kita dapat he, dia nyong. T ini kita dapat it, dia benda tunggal, ini spidol. Kakak dong cukup hafal Ayu Dewi sehat, 7 subjek dalam bahasa Inggris. Saya kasih jempol. Nah, ini subjeknya Ayu Dewi sehat. Tetapi ada have, ada has. Saya tanya pemirsa, Kak Rahul sama Kak Adit, kalau beli kamus bahasa Inggris, kakak buka, kakak menemukan have, artinya apa? Beli kamus bahasa Inggris, cari, ada have, dalam bahasa Inggris artinya apa? Mempunyai. I have a new phone. Saya mempunyai sebuah HP baru. Have, has, mempunyai. Bisa juga menikmati. I have breakfast with bread every day. Saya menikmati sarapan pagi dengan roti setiap hari. Merayakan juga. We have a party, we have a big party every year. Kita merayakan pesta yang besar. Jadi have mempunyai 3 makna, mempunyai, menikmati, merayakan. Tetapi pemirsa hati-hati, nanti salah jawab. Ketika have dan has ditaruh dalam rumus simple perfect tense, maka mereka dua ini artinya sudah. Gugur fungsi kata kerjanya, gugur makna mempunyai, gugur makna merayakan, gugur makna menikmati. Tapi dia artinya sudah. Kenapa sudah? Karena perfect tense tadi kan adalah kejadian yang sudah berlangsung, ada hasil. Ciri khas sudah dalam kalimat rumus adalah ada have, has. Tetapi aktivitas kerja yang sudah Anda lakukan harus dalam bentuk verb 3. Ada yang garuk kepala dan bilang, Uncle verb 3 itu makhluk apa lai? Bekes tunjuk sekarang kakak. Perhatikan. Verb 1, go. Verb 2, went. Verb 3, gone. Verb 1, play. Verb 2, played, ada ed. Verb 3, played, ada ed. Jadi secara jenis kata kerja ada 2. Yang beraturan, regular verbs. Kenapa disebut beraturan? Karena verb 2 dan verb 3-nya tinggal dideteksi dari ed yang terakhir. Ada ed, pasti verb 2. Ada have, has, ed, pasti verb 3. Tidak ada ed, pasti verb 1 atau yang lainnya. Masalahnya ini nggak usah dihafal. Kata kerja ada puluhan ribu. Tapi untuk regular verbs tidak usah dihafal, nanti mumet. Kenapa? Di soal sudah bisa deteksi dari ed. Yang bikin mumet adalah bingung, pusing adalah ketika berhadapan dengan irregular verbs yang tidak beraturan. Coba lihat, go and gone. Kita harus hafal, pergi. Go pergi. When pergi, gone juga pergi. Cuman dari waktu yang berbeda. Kalau bicara perfect tense, kita wilayahnya apa anak-anak? Verb 3. Contoh. Ini misalnya jam 10. Saya masih bicara dengan Aditya. Jam 10. Saya bicara dengan Aditya, saya ke belakang sebentar. Setelah saya balik, Aditya udah hilang. Saya tanya sama Rahul, perasaan tadi saya lihat Aditya di sini. Rahul menjawab, dia sudah pergi. Pergi main bola atau apa, atau dia sudah menghilang. Jadi ada kata, dia sudah menghilang. Dia sudah pergi main bola.
dia sudah pergi, dia sudah menghilang. Nah, dia sudah pergi menghilang. Ini kita menggunakan pola subjek, have, has, verb 3. Pergi menghilangnya, jangan pilih go. Pergi menghilangnya, jangan pilih when. Pergi menghilangnya, pilih gone, gone. Karena sudah ada hasil. Tadi beda di sini itu nanti dia sudah hilang. Dia sudah hilang. Dia sudah pergi. Nah, pertanyaannya sekarang yang bikin mengecoh di soal adalah uncle. Have dan has kan sudah. Iya. Kenapa ada dua? Have artinya sudah, has artinya sudah. Nah, nanti beta di soal pilih yang mana uncle? Have verb 3 atau has verb 3? Saya jawab sekarang. Perhatikan. Subjek ada 7, kita bagi 2 kelompok. Yaitu apa? Kelompok Ayu Dewi dan kelompok Sehat. Kelompok Ayu Dewi, I, you, they, we. Beta, lu, dong, katong. Kelompok sendiri. Kelompok Sehat, she, he, it. Dia nona, dia nyong, dia benda tunggal. Kelompok sendiri. Lalu apa hubungannya dengan rumus ini, uncle? Hubungannya adalah, perhatikan. Kalau subjeknya adalah Ayu Dewi, sudahnya pakai have. Kak Rahul sama Kak Aditya mengerti? Kalau subjeknya Ayu Dewi, sudahnya pakai have. Kalau subjeknya Sehat, she, he, it, sudahnya pakai has. Tetapi verb 3 tidak berubah. Verb 3-nya tetap, kakak. Jangan berubah. Yang berubah adalah, kita lihat dulu di soal apakah masuk kelompok Ayu Dewi atau kelompok Sehat. Contoh tadi yang saya kasih ilustrasi Aditya. Aditya itu dia lelaki. Dia lelaki itu he. He masuk kelompok Sehat. Sehat sudahnya pakai has. Maka kita tulis Aditya atau he tambah has. Menghilang atau pergi main bola pakai gone. Where is Aditya? Rahul menjawab, Aditya, pakai mic sayang. Mic. Aditya has gone. Aditya has gone, uncle. Oh iya, dia main bola. Ya. Tetapi kalau mereka yang menghilang, mereka yang menghilang, dong. Mereka itu kan they. They kan Ayu Dewi, sudahnya pakai have. Maka kita tulis di sini they have gone. Aditya sama Rahul pemirsa, apakah gone-nya berubah? Tidak. Apakah gone-nya berubah? Tidak. Tidak pemirsa, tetap verb 3. Apakah have has-nya berubah? Berubah. Ada yang pakai has, ada yang pakai have. Kenapa bisa double 2 begitu, uncle? B pusing, senang usah pusing. Kakak dong deteksi ada Ayu Dewi, I, you, they, we, kakak pakai have. Kakak dong deteksi ada Sehat, she, he, it, kakak dong pakai has. Verb 3-nya tetap. Lalu ada yang bilang begini, mengangguk-angguk di kelas saya. Wih, nah kalau begitu besok tahu uncle. Berarti kalau keluar ini soal, beta akan bisa jawab. Lalu beta ke dia, kakak yakin? Kok uncle suka tahu dia perumus nah? Ya betul. Beta suka tahu dia perumus. Tapi kontribusi rumus yang uncle kasih tahu di lu itu hanya 50%. Dia bingung maksud uncle bagaimana? Iya rumus beta suka sih. Kontribusi kakak bisa jawab soal hanya 50%. Dia tanya balik ke saya, 50%-nya dari mana? Saya balik tanya, kakak hafal perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 dari 10.000, 50.000 kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris? Lalu dia garuk kepala. Oh iya betul Kalau yang ada ed nggak perlu oh iya betul. Lu sudah usah hafal kakak. Ada ed pasti verb 3. Yang oh iya betul adalah yang di atas ini. Hafal kosonde. Ini kalau begitu berat juga uncle lah. Nah itu toh kan uncle bilang. Rumus itu hanya 50% dari uncle sebagai instruktur mentransfer ilmunya seperti ini. Ayu Dewi dengan have,
Saya dengan has. Pertanyaannya adalah 50% kakak hafal kok tidak? Bahwa go, when, verb 3-nya gone. Do, did, verb 3-nya done. Memberi, give, verb 2-nya gave, gave, verb 3-nya given, given. Kakak hafal kok sonde. Wih, kemana ya Uncle? Wajib. Harus, suka tidak suka, mau tidak mau, susah atau sulit, wajib. Kalau lu sudah hafal nanti lu sudah bisa jawab kakak. Makanya kenapa pemirsa, bukan bermaksud saya membandingkan generasi kami tahun 80-an, 90-an dengan generasi anak saya berdua ini yang sekarang, yang tiap hari mengandalkan Free Fire dan PUBG, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi Free Fire. Zaman kami kakak, bel bunyi sekolah sudah berbunyi, teng 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 teng. Tapi kami tidak bisa hore dibandingkan kelas lain yang sudah hore. Kenapa? Karena kami punya kelas sedang diajarkan bahasa Inggris. Kok bisa Uncle belum bisa pulang? Iya, karena gurunya bilang, anak-anak 10 regular verbs, 10 irregular verbs baru bisa pulang. Sumartono, yes. 10 irregular. Do, did, done, go, went, gone, give, gave, given, tell, told, told, make, made, made. Apalagi. Kalau yang reguler, play, play it. Open it. Lolos, lu pulang. Thank you, saya jalan. Nah ini kalau yang lain belum hafal di sampai sore kakak. Itu kami generasi 80-an, 90-an. Sehingga outputnya kami hafal. Bukan bermaksud membandingkan ya. Nanti ada kakak dong yang nonton ini nih. Oh itu kan beda zaman Uncle. Ya beda zaman. Tapi untuk kepentingan ini lu juga jangan terlalu banyak. Itu HP kakak. Free Fire, PUBG itu. Beta ngomong begini karena bepo anak 2 orang. Ini tiap hari jam 6 sore Free Fire semua. Jadi beta kalau tes. Ayo irregular verb. Bapak jangan pusing beta. Ini masih beta mau tembak musuh nih. Nah itu dong pun jawab. Jadi beda kualitas. Ini ada om-om dong di sini kameramen yang kami pu angkatan 80-90 pasti setuju dengan pendapat saya karena memang zaman dulu begitu. Nah, ada pertanyaan muncul. Uncle, kami tahu Uncle pasti punya tips banyak. Maksudnya begini. Uncle, seandainya kami tidak hafal yang irregular verbs bagian ketiga. Mengerti gak ya? Yang bukan akhiran ed. Bisakah kira-kira kami bisa jawab, tapi kami tidak hafal? Saya bilang, bisa. Wih, udah mulai heran. Berarti kalian sudah usah hafal. Tidak perlu hafal, tapi bisa dideteksi. Dari mana, Uncle? Perhatikan. Tapi ini bukan berarti kemudian lu bilang, kalau begitu Uncle suka sih kita katong sudah usah hafal lah ya. Jangan, hafal dulu. Kalau memang sumentok, beta baru kasih tahu depu ilmu. Perhatikan. Day bla bla bla. Soal nomor 1. Deteksi di soal ada day, dong. Mereka. Kita lihat, mereka masuk kelompok Ayu Dewi atau Sehat anak-anak? Ayu Dewi. Ayu Dewi pakai have atau has? Has. Ayu Dewi pakai have atau has? Hah? Have. Kalau have berarti kita eliminasi. Jangan jawab yang ada has. Jangan jawab yang ada has. Berarti ada sisa 2. A dan B ada have. Have kita sudah dapat. Syarat ketiga. Apakah pakai verb 1, verb 2 atau verb 3? Verb 3. Verb 3. Mohon maaf. Verb 3 di sini dideteksi dari apa? Ed. Ed. Ini verb 1. Ini gampang. Kenapa? Bisa deteksi dari ed. Sekarang saya kasih yang bingung. Yang bingung itu apa tadi? Yang tidak Tidak beraturan. Soalnya adalah they ... a new car. Pilihannya adalah buy, buying, to buy, boat. Membeli. 4 opsi jawaban bermakna membeli. They Ayu Dewi berpasangan dengan have. Tapi kita diminta cari verb berapa? Verb 1, verb 2 atau verb 3? Verb 3. Verb 3 di sini nggak ada ed.
Sehingga kita tidak tahu. Kalau ada ED kita bisa deteksi, berarti di ED. Nah ini yang saya bilang, kita tidak bisa menghafal, tapi kita bisa deteksi. Caranya gimana? Perhatikan. Perhatikan ya, saya kasih tahu ya. Kalau menemukan kalian tidak hafal. Perhatikan. Yang namanya verb 3, dengar, verb 3, dia tidak boleh kena virus ing. Dia tidak boleh kena virus apa? Ing. Ing, dia nggak boleh kena virus ing. Kalau verb 3, ing itu hanya terjadi sekarang. I'm cooking, beta lagi ada masak. I'm watching, beta lagi ada menonton. I'm playing, beta lagi ada bermain. Ing, sedang Berlangsung. Verb 3 jangan kena virus ing. Kita coret, eliminasi. Kedua, verb 3 tidak boleh kena virus to di depan. Verb 3 tidak boleh digandeng dengan to di depan. Tidak boleh dia. Kita coret apa? To buy. Sekarang menyisahkan dua, buy atau bow. Kalian meskipun tidak tahu yang mana, minimal kita sudah probabilitasnya 50%. Ya lu mau main begini juga silakan, tapi saya jangan sarankan gitu ya. Minimal kita sudah mengerucut, tinggal sisa dua. Kalau memang benar ya benar, kalau salah ya mau bagaimana lagi, lu sudah hafal kan. Minimal kita sudah mengerucut. Tapi yang pintar mendeteksi adalah buy ini adalah verb 1. Verb 1. Buy itu verb 1. Yang aneh-aneh yang menurut lu sudah pernah lihat, sudah pernah dengar itu tuh, itu sudah penjawaban kakak. Boat. Itu tips dari saya, meskipun Anda tidak menghafal secara ilmiah seperti itu, tetapi jangan bilang, oh nah kalau begitu beta sudah hafal kakak. Uncle terima kasih, beta malas hafal. Beta lihat dari sini, jangan, sebisa mungkin harus bisa hafal. Ini hanya tips dari saya, kalau lu suka pepet. Nah begitu. Oke, everyone, thank you very much for watching. Demikianlah materi kedua kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya yakin sangat bermanfaat, karena sering keluar di ujian nasional SMP SMA, bahkan kelas TOEFL, S1, bahkan beasiswa S2, seperti ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, I'm Uncle Tono. I'm Adit. I'm Faisal. Thank you very much for joining. Bye-bye. See you. Dadah. Stay healthy. Mari sini, Kak.